Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Arsya dengan NIM 11 2023 060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transplantasi membran amniotik untuk kornea. Lalu, jadi kayak apa sih itu transplantasi amniotik membran gitu? Nah, si amniotik membran itu merupakan selaput diri ketuban atau amnion yang merupakan lapisan terdalam dari plasenta yang terdiri dari membran basal yang tebal dan matriks stroma avaskular. Nah, selain sifatnya itu antimikroba, si amniotik membran ini itu juga memiliki potensi untuk menghambat peradangan, angiogenesis dan aktivitas proteasa. Jadi, gimana sih prosedurnya itu? Nah, penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan si amniotik membran. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan tindakan ini, dia itu dapat untuk membantu mempercepat epitalisasi dan mengurangi si sikatriknya. Nah, si prosedur ini tuh juga udah banyak digunakan untuk memperbaiki berbagai kondisi permukaan mata. Contohnya kayak defek epitel, kornea persisten autoimun, keratokonjungtivitis, vernal, dan defisiensi sel induk limbal, ada keratopati bulas dan trauma kimia dan defek konjungtiva. Lalu, kenapa kita harus menggunakan amniotik membran? Nah, jadi karena si amniotik membran ini tersedia secara luas dengan biaya yang rendah juga, dan teknik ini juga menawarkan teknik bedah yang relatif sederhana dengan komplikasi intra dan pasca operasi yang rendah, sehingga mengurangi tingkat kegagalan keratoplasti elektif dan meminimalisirkan tanpa reaksi imun. Jadi si amniotik membran ini tuh sebenarnya ada dua jenis, ada yang fresh, ada yang freeze dry. Jadi fresh atau freeze dry. Jadi kalau misalnya yang fresh itu, si membran amnion segar itu mempunyai keterbatasan secara klinis dari biologisnya dan logistik karena dia nggak tahan lama dan juga nggak efisien karena dia membutuhkan waktu untuk pengujian serologis terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Jadi dia itu memerlukan pemeriksaan ulang sebanyak selama 6 bulan, kemudian untuk kemungkinan adanya window period juga. Jadi kalau misalnya si membran yang fresh ini, dia memiliki efek penyembuhan yang lebih besar dibandingkan yang dibekukan. Karena proses pembekuan yang diberikan terhadap si membran amnion itu dapat menurunkan sel-sel aktif termasuk si growth factor itu. Nah, kalau misalnya yang freeze dried atau yang misalnya dibekukan, yang dikeringkan, itu dia tuh sebenarnya lebih mudah ditemukan karena dia udah banyak diproduksi secara komersial. Kayak produksi membran amnion kering itu kayak di tahun 2006 dia diproduksi sebanyak 3.919 unit dan di 2007 dia meningkat mencapai sampai di 5.838 unit. Nah, kalau misalnya yang si membran amnion yang beku itu disterilisasikan dengan sinar X. Nah, dia itu masih dapat merangsang revitalisasi, bahkan dia masih dapat mempertahankan karakteristik fisik, biologis, dan morfologi membran amnion segar. Nah, kalau misalnya amniotik membran yang kering itu dapat disimpan dan stabil dalam berbagai kondisi penyimpanan tanpa kehilangan fungsi klinisnya. Dan kandungan EGF-nya itu juga masih baik, sehingga ada indikasi kegunaannya sebagai biomaterial dalam rekonstruksi permukaan okuli. Nah, jadi kita harus yang pilih fresh atau pilih yang dried gitu kan. Nah, kalau misalnya si membran amnion yang segar maupun yang dipreservasi atau yang dibekukan, yang dikeringkan, dia itu sebenarnya menunjukkan fungsi yang sama ketika ditransplantasikan. Tetapi dia masih membutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana sih perubahan kualitas membran amnion setelah dipreferasi secara kering beku, karena kan si growth factor yang diukur itu adalah kadar EGF, karena EGF itu merupakan salah satu growth factor yang sangat berperan dalam proses epitalisasi. Nah, kita masuk ke teknik transplantasi amniotik membrannya. Untuk prosedurnya sendiri itu kalau misalnya kita amniotik membran nih, nah dia tuh kayak dicuci dulu dengan larutan garam fisiologis atau garam buffer fosfat yang mengandung sulfat 100 mg dan membran amnion dengan korian dipisahkan dari jaringan uterus dengan diseksi tumpul serta membran kemudian dipotong ke dalam ukuran 5x5 dan dibelas 3 kali dengan garam buffer fosfat sebanyak 2 liter. Nah, nanti setiap potongannya itu nanti kan si amnion membrannya ini dipotong-potong nih, tadi kan udah dipotong-potong. Nah, jadi setiap potongannya itu dibilas dengan dimetil sulfoxid yang dilarutkan dalam garam buffer
fosfat dengan konsentrasi 4%, 8%, dan 10% masing-masing 5 menit. Kemudian ditempatkan dalam wadah plastik dan disimpan di suhu min 80 derajat Celcius sampai digunakan. Nah, kalau misalnya untuk teknik operasinya sendiri, sebenarnya dia ada tiga. Ada tiga untuk mengatasi permukaan mata tergantung indikasi dari penyakit yang ada. Yang pertama itu kayak teknik inlay atau graft. Ada juga teknik patch atau overlay dan teknik gabungan inlay dan overlay atau teknik sandwich. Nah, seperti yang digambar ini, yang di atas itu adalah inlay, yang di bawah adalah teknik overlay serta yang sandwichnya. Nah, kalau misalnya teknik inlay atau graft itu sebenarnya ada beberapa indikasi untuk menggunakan teknik ini. Nah, indikasinya itu kalau misalnya ada defek epitel kasisten, ulcerasi kornea, atau untuk menutup defek setelah eksisi tumor konjungtiva. Nah, kalau misalnya teknik patch atau overlay itu biasanya digunakan kalau misalnya ada indikasi luka bakar akut hingga herpes keratitis akut dan tahap akut di sindrom Stevens-Johnson. Nah, kalau misalnya yang inlay yang sandwich atau yang dia teknik gabungan yang inlay dan overlay atau yang teknik sandwich, nah dia biasa itu digunakan kalau misalnya ada gangguan serius pada permukaan mata seperti ulcerasi kornea yang dalam dan luas atau misalnya ada dalam revisi di bedah. Nah, tapi kan kalau misalnya pun dia efektif, pasti kan adalah beberapa komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Nah, kalau misalnya komplikasi amniotik membran itu sendiri, biasanya kan kalau misalnya pasca operasi itu mungkin seseorang itu bisa menemukan adanya hematoma di bawah membran yang terserap atau mungkin dia perlu didrainase jika berlebihan dalam membuat lubang kecil di graft karena dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penglihatan kabur. Juga kalau misalnya ada insiden infeksi mikroba itu sebesar 1,6%, nilai ini jauh lebih rendah dari 8% dilaporkan dengan penggunaan amniotik membran yang segar. Nah, untuk mengurangi komplikasi pasca operasi adalah pemilihan donor dan penerima yang cermat dan mempertahankan standar jaminan kualitas yang tinggi. Nah, sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.